Bismillahirrahmanirrahim. Di materi kali ini kita akan lebih detail lagi menjelaskan tentang berbagai trik yang ada di Medibank. Kalau sebelumnya itu pengenalan fitur ya, jadi lebih umum, sekarang lebih spesifik. Yang pertama kita belajar tentang layar. Ini layar ya teman-teman. Ini, jadi layar itu ada di paling bawah sini, paling bawah kanan. Nah layar ini, jadi misalnya nih saya coba ya, yang ini deh. Nah, jadi layar yang paling bawah itu akan tertimpa oleh layar yang di atasnya. Ini hukum biasa ya, maksudnya di kenyataan juga kayak gitu ya nih. Ketutup kan? Tuh. Jadi ketutup karena layar merah ini letaknya di atas layar orang. Sedangkan kalau layar merah ini letaknya di bawah orang, tuh otomatis orangnya tidak kehimpit sama warna merah. Itu hukum layar ya. Jadi ini berguna nanti untuk menentukan misalnya nih saya mau bikin pewarnaan yang pakai line art gitu ya. Jadi otomatis ketika saya mau mewarnai, nah saya letak warnanya itu di bawah jilbab. Supaya apa? Nah supaya saya bisa mewarnai dengan bebas. Soalnya kalau warnanya saya letak di atas, tuh otomatis layarnya kena dong. Nah itu hukum line art ya. Hukum line art, hukum layar. Sedangkan yang kedua itu saya mau ngejelasin tentang yang di sini. Ini opacity. Bentar ya. Nah saya mau ngejelasin tentang opacity. Jadi opacity ini itu transparansi. Jadi semakin kecil itu semakin transparan. Sedangkan kalau blending itu berbagai macam efek untuk warna gitu. Yang sering saya pakai itu normal biasa. Yang kedua itu multiply. Multiply ini gunanya untuk mengubah warna satu tingkat lebih gelap. Saya menggunakan multiply itu biasanya untuk memberikan shading. Kita coba. Saya tambah layer. Terus layernya saya multiply. Tuh kelihatan ya, warnanya satu tingkat lebih tua dari warna merah. Jadi memang multiply itu kalau saya pribadi gunanya memang untuk shading tuh. Kelihatan ya warnanya lebih satu tingkat lebih gelap gitu. Itu untuk yang multiply. Sedangkan kalau overlay yang sering saya pakai ya, kalau overlay itu saya gunanya untuk bikin cahaya gitu. Kita coba, kita color lagi. Terus overlay, blendingnya saya bikin overlay. Terus warnanya warna cahaya, bisa warna kuning, bisa warna putih. Warna kuning juga boleh, misalnya cahaya datang dari sini gitu ya. Nah lebih, jadi kalau overlay itu membuat warna satu tingkat lebih terang. Sedangkan kalau multiply membuat warna satu tingkat lebih gelap. Seperti itu. Multiply biasanya untuk shading, overlay biasanya untuk lighting. Itu tentang blending. Sedangkan yang kedua itu clipping. Jadi clipping ini apa sih? Jadi clipping ini berguna ketika kita ingin ngasih shading ataupun lighting. Jadi nih misalnya saya hapus dulu. Saya mau kasih shading sama jilbab gitu. Jadi saya klik dulu layar jilbab, terus saya tambahin layar baru. Nah layarnya ini saya clipping. Gunanya untuk apa? Agar shading saya nggak kemana-mana gitu. Tuh ini kalau saya arsir yang di luar ini nggak bisa karena dia udah terclipping ke jilbab. Coba kalau saya nggak clipping, tuh keluar ya hasilnya. Kalau nggak misalnya saya mau shading jilbab gitu, terus saya nggak clipping layarnya bisa keluar gitu tuh. Sedangkan kalau saya clipping layar shadingnya ke jilbab, cara ketutup. Jadi itu fungsinya clipping. Sampai sini paham ya teman-teman? Kita rapiin dikit. Nah misalnya gini.
Terus yang kedua, yang berapa ini, yang keempat ya. Saya mau kasih tahu tentang duplikat. Jadi nih, yang di bawah sini ya. Jadi misalnya nih kita mau bikin 2 orang yang sama gitu ya. Nih, misalnya saya mau ngeduplikat si anak perempuan ini. Saya tekan titik 3 di bawah. Terus saya tekan duplikat. Nah, udah jadi 2. Terus tekan yang kursor mata air atas ini, mata angin ini. Yang ada fitur mata air. Terus geser deh. Nah, itu cara ngeduplikat ya teman-teman. Duplikat ini berguna banget untuk misalnya kita mau bikin tangan supaya simetris antara kanan dan kiri, atau kita mau bikin objek yang banyak gitu ya. Misalnya kayak gambar kita tadi itu gambar lebahnya banyak, terus saya males ya, tinggal diduplikat aja lebahnya banyak-banyak. Nah, gitu. Itu gunanya duplikat. Sedangkan kalau untuk yang merge down ini berarti untuk menggabungkan layer di atas sama layer di bawah. Ini kan layer yang anak kecil atas sama anak kecil bawah nih pisah nih. Nah, kalau saya merge down, nah itu layernya jadi gabung. Gitu ya teman-teman. Sedangkan yang di bawahnya ada flip vertical sama flip horizontal. Ini untuk ngerubah posisi. Misalnya saya mau ngerubah dia, ini kan ngadap ke kiri ya, saya mau ngerubah dia ngadap ke kanan, saya klik flip horizontal. Tuh, jadi ngerubah ya. Itu gunanya flip. Udah, terus kita masuk ke cara menambah layar. Jadi cara menambah layar itu klik tanda plus yang ini, klik tanda plus, terus klik color layer yang paling atas. Nah, itu teman-teman udah dapat satu layar baru ya. Sedangkan cara menambahkan gambar itu teman-teman klik plus, terus klik select an image to add ini. Nah, teman-teman bisa mengimport gambar dari luar, baik itu referensi, palet, dan sebagainya. Terus sekarang kita mau coba untuk belajar cara nge-pick up warna. Jadi ini misalnya palet sih biasanya ya. Oke, kita coba ya. Misalnya saya mau masukin atau ini deh. Saya mau masukin warna palet ini misalnya ya. Ini gitu. Tuh, gede banget. Udah. Nah, terus saya mau ngambil warna yang ini gitu. Misalnya saya mau ngambil warna yang hijau gitu ya. Mau ngambil warna yang hijau ini misalnya, saya klik dulu yang fitur pipet di bawah ini, yang ini. Setelah biru, klik warna yang mau kita ambil. Nah, udah ada kayak gini, itu berarti udah warna hijau. Kalau udah warna hijau gini, itu berarti warnanya sudah keambil. Tinggal diaplikasikan. Misalnya mau pakai bucket tool gitu ya, tekan bucket tool. Tara, nah, udah ya. Itu cara mengambil warna. Sedangkan cara menyimpan warna ke dalam palet. Jadi ini palet teman-teman. Jadi kita itu disediakan 2 kolom palet yang bisa kita otak-atik sendiri gitu nih. Kayak saya ini my palet pertama saya, sedangkan ini palet kedua saya. Nah, gimana sih cara nyimpan warna di palet gitu ya? Caranya sama, tekan fitur pipet yang di bawah ini. Setelah itu klik warna yang mau kita simpan. Udah seperti ini. Setelah itu klik tanda plus yang di sini. Tuh, udah kesimpan ya. Warnanya di sini ya. Warna kita tadi. Udah. Terus lanjut, saya mau ngejelasin tentang berbagai brush. Jadi ini berbagai brush yang kita punya. Ini nggak semuanya otomatis ada yang harus di-download dulu. Ini 10 brush ke atas, ini adalah brush yang sangat sering saya gunakan. Sengaja saya letakin paling atas biar mudah ngambilnya. Gimana sih cara untuk mendownload brush gitu? Klik tanda plus yang di sini, terus klik cloud. Nah, teman-teman tinggal cari deh brush mana yang teman-teman mau. Terus teman-teman bisa langsung klik. Tunggu. Misalnya teman-teman mau ini oil pastel, nah tinggal klik terus save deh gitu. Itu untuk cara menambah brush ya teman-teman.
Terus apalagi, oh ya, saya juga mau ngejelasin tentang cara mengcopy objek gitu. Jadi nih misalnya jadi tadi teman-teman udah tahu ya, cara untuk menduplikat objek itu bisa tekan yang ini gitu, duplicate gitu ya. Sedangkan kalau cara mengcopy objek, misalnya saya mau mulutnya aja atau bunganya aja, itu bisa dengan cara diseleksi dulu, tekan di atas yang ini, yang fitur kotak-kotak bintik-bintik ini, terus tinggal dipilih. Saya biasanya free shape ini pilih, terus blok apa yang mau kita copy. Misalnya saya mau copy bunga ini gitu ya. Udah biru kayak gini, terus tekan tanda yang pensil di bawah, terus tekan copy deh, tekan copy, terus tekan paste, terus udah ke copy nih, tinggal di mata angin kan. Tunggu ya, kayaknya belum ke copy deh. Oh ini dia, tunggu, saya border lagi, terus saya copy, terus saya paste, terus saya tinggal pindah-pindahin. Nah, ini cara mengcopy paste sebuah objek. Sebenarnya kenapa nggak pakai duplikat aja gitu ya? Kalau duplikat itu mengcopy gambar secara menyeluruh gitu, kayak gini kan. Jadi yang gambar yang di copy itu semuanya, sedangkan kadang kita cuma mau misal mengcopy tangannya aja atau mulutnya aja atau tadi bunganya aja. Nah, itu bisa menggunakan cara yang saya jelaskan tadi. Terus yang lain yang mau saya jelasin lagi yaitu cara membesar kecilkan objek gitu. Misalnya saya mau membesar kecilkan objek ini gitu ya. Itu bisa dengan cara klik yang fitur kotak-kotak di bawah ini, terus tekan zoom in, zoom out. Nah, tinggal digerakin deh, mau kecil, mau besar, mau kecil, mau besar, bebas. Set, itu caranya. Oke, mungkin sampai di sini dulu triks atau tips dalam menggunakan fitur-fitur di dalam Manybank. Semua tips ini akan sering dan akan sangat dibutuhkan ketika nanti kita mulai sketsa, mulai shading, dan lain sebagainya. Jadi dipraktekin ya teman-teman, karena memang kunci dari sebuah aplikasi itu adalah bukan teori, tapi praktik. Jadi langsung dipraktekkan supaya ingat. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.